Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah ya? Baiklah. Pada hari ini kita akan membahas mengenai nabza. Mungkin sebagian anak-anak sekalian agak awam mendengar kata nabza. Sebenarnya nabza itu sama saja seperti narkoba, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yang meliputi zat alami ataupun sintetis yang bila mana dikonsumsi dapat menyebabkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, zat-zat ini bila mana dikonsumsi oleh tubuh dapat mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku penggunanya serta menyebabkan ketagihan dan ketergantungan terhadap zat tersebut. Nah, banyak sekali ya berita dan edukasi yang kita dapatkan di media sosial maupun televisi bahwasannya narkoba itu menyebabkan candu atau ketergantungan. Ya, benar sekali. Bila mana zat tersebut dikonsumsi sekali, maka akan ada reaksi dari tubuh untuk meminta terpenuhinya lagi dan lagi. Nah, ini juga sering kita lihat juga di televisi atau media sosial ya, orang yang terpengaruh oleh narkoba itu sering melakukan tindakan yang tidak sesuai ya, yang membahayakan dirinya maupun orang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis nabza. Jenis-jenis nabza itu ada 3, yaitu narkotika yang merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Yang kedua itu ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Yang ketiga, ada zat adiktif. Zat adiktif ini golongan adiktif lainnya adalah zat yang selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, lalu apa saja efek yang ditimbulkan jika kita atau seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba? Yang pertama itu ada halusinogen. Halusinogen seperti LSD dan Inex. Efek yang dapat ditimbulkan itu seperti berhalusinasi, tremor, dan mudah berganti emosi. Selanjutnya itu ada depresan seperti diazepam, alprazolam, clonazepam, dan ganja. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat depresan adalah sensasi rileks dan mengalihkan stres akibat suatu pikiran. Nah, pada efek ini contohnya kita sering bermunculan di media sosial maupun televisi. Artis ditangkap karena dugaan narkoba. Nah, bisa saja hal tersebut terjadi karena artis tersebut ingin mendapatkan efek dari depresan itu, yaitu sensasi rileks dan mengalihkan stres. Sebagaimana kita tahu, sebagai public figure itu ia mendapatkan pikiran-pikiran yang dapat membuat dia stres. Maka dari itu ia mengalihkannya dengan melakukan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya itu ada stimulan. Stimulan ini efek yang ditimbulkannya itu adalah bertambahnya energi, membuat penggunanya menjadi fokus. Nah, biasanya ini digunakan oleh para atlet ya, disalahgunakan mereka untuk meraih kesuksesan pada ajang perlombaan. Selanjutnya opioid seperti morfin, heroin yang sebenarnya adalah obat penahan rasa sakit.
namun digunakan untuk menciptakan rasa kesenangan atau euforia. Selanjutnya, jika kita tidak menghentikan penggunaan nafza atau seseorang itu tidak dapat untuk menghentikan penggunaan nafza ketika dia kecanduan dan tidak dapat penanganan secara khusus, hal itu akan berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Namun, penggunaan narkoba atau nafza ini ada di bidang pendidikan maupun kesehatan. Di dalam pendidikan itu berfungsi sebagai pengembangan ilmu. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian. Nah, di dunia medis sendiri, di dunia kesehatan sendiri, narkoba itu digunakan dalam dosis yang tepat, takaran yang tepat, sehingga tidak menimbulkan efek negatif terhadap diri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada dampak yang ditimbulkan akibat zat itu sendiri, antara lain ganja, pemakaian lama menurunkan daya tahan sehingga mudah terserang infeksi. Ganja juga memperburuk aliran darah koroner. Yang kedua ada kokain. Kokain bisa terjadi aritmia jantung, ulkus atau perforasi sekat hidung. Kalau dalam jangka panjang, kokain digunakan dalam jangka panjang itu akan terjadi anemia dan turunnya berat badan. Selanjutnya ada alkohol. Ini dapat menimbulkan komplikasi, misalnya gangguan lambung, kanker usus, gangguan hati, gangguan pada otot dan saraf pusat, gangguan metabolisme, cacat janin, dan gangguan seksual. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan, dampak terhadap kehidupan mental emosional. Nah, dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan mental emosional itu intoksikasi alkohol atau sedatif hipnotik menimbulkan perubahan pada kehidupan mental emosional yang bermanifestasi pada gangguan perilaku tidak wajar. Pemakaian ganja yang berat dan lama menimbulkan sindrom amotivasional. Putus obat golongan amfetamin dapat menimbulkan depresi sampai bunuh diri. Selanjutnya, gangguan terhadap kehidupan sosial. Gangguan mental emosional pada penyalahgunaan obat akan mengganggu fungsinya sebagai anggota masyarakat di pekerjaannya maupun di sekolah. Pada umumnya, prestasi anak yang menggunakan penyalahgunaan narkoba di sekolah akan menurun. Bagi karyawan di perusahaan, itu akan dipecat atau dikeluarkan, yang berakibat makin kuatnya dorongan untuk menyalahgunakan narkoba. Wah, seram sekali ya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba ini sepertinya serius sekali. Selain dampak yang ditimbulkan terhadap emosional juga, fisik juga, dia bisa berakibat pada kehidupan sosial kita. Lalu bagaimana untuk agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Antara lain itu ada selektif dalam pergaulan. Nah, dalam hal bergaul, kita itu boleh untuk bergaul dengan siapa saja. Kita boleh membaur kepada siapa saja, sama siapa saja, tapi jangan melebur. Artinya kita harus selektif ya dalam pergaulan, dalam mencari teman. Selanjutnya, jadilah anak berbakti kepada orang tua dan nikmati kebersamaan dalam keluarga. Nah, jika kita jadi anak yang berbakti terhadap orang tua dan akrab terhadap anggota keluarga kita akan mempunyai solusi permasalahan dari mereka, serta sehingga kita tidak mencari jalan pintas dengan melakukan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, fokus pada hal-hal positif. Hal-hal positif itu ada banyak ya, seperti melakukan hobi, misalnya olahraga, melukis, menari,
menulis, dan lain sebagainya. Kita juga dapat mengikuti wadah-wadah organisasi yang bisa membuat kita berkembang secara positif. Selanjutnya, jangan takut kehilangan teman. Nah, bila mana kita merasa ada teman kita yang sikapnya agak beda, atau kita tahu dia telah menyalahgunakan narkoba, nah itu nggak apa-apa, segera dihindari. Atau kita membantunya ya, jika bisa. Yang pasti membantu orang yang telah menyalahgunakan narkoba itu dibantu oleh tenaga profesional atau pihak yang berwenang. Selanjutnya, bentengi diri dengan agama. Nah, nilai-nilai agama ini penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus menambah pemahaman kita mengenai agama agar hidup kita bisa teratur dan terhindar dari masalah. Selanjutnya, bijak dalam menyikapi permasalahan hidup. Nah, biasanya orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, ia cenderung tidak tahu langkah apa yang harus diambilnya secara positif, sehingga dia menjadikan narkoba sebagai satu-satunya jalan untuk menghadapi permasalahan hidupnya. Selanjutnya, ingat tuh dampak buruk terhadap masa depan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, narkoba itu sifatnya ketergantungan ya. Bila mana kita menggunakannya terus-menerus, banyak dampak yang bisa ditimbulkan. Nah, dampak itu akan menghambat kita dalam perkembangan, sehingga merusak masa depan. Kita tidak mau kan seperti itu? Selanjutnya, jangan pernah mencoba narkoba. Nah, jangan pernah untuk mencoba narkoba. Karena narkoba ini sifatnya itu ketergantungan. Bila mana kita mengkonsumsinya sekali, tubuh akan merespon untuk memintanya terus dan terus. Nah, baiklah, itu saja materi dari saya. Semoga kita semua terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan bisa membimbing hidup kita secara sehat dan positif. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.